ini sistem penjajahan juga, cuman caranya lebih halus. Lebih halus. Lewat konstitusi. Karena lewat konstitusi. Konstitusinya itu sudah ditumpangi oleh kepentingan oligarki, elit lokal, dan sebagainya. Gitu ya. Iya. Kenapa Jokowi kok dipertahankan mereka? Karena oligarki aman, konglomerat aman, koruptor-koruptor aman, ya. Terus aman, maka tidur nyenyak mereka. Besok kalau Menteri Agama itu sudah dijabat oleh orang yang bertuhan, baru penjara itu tidak ada isinya orang. Pernah begitu? Karena apa? Kalau kita masuk dalam penjara umumnya itu loh, yang korupsi itu loh orang-orang yang beragama Islam. Karena dia tuh ditipu dua. Satu ditipu oleh dirinya sendiri, nafsu yang karena sudah terlanjur mendapat pelajaran yang salah tadi itu. Kedua kali jin. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Baik, yang ini lagi viral tentang hoax politik di mana-mana. Hoax ini seperti kabut sekarang ya, berterbaran. Nah, bagaimana caranya agar rakyat tuh bisa melihat kebenaran kalau pikirnya terus terganggu oleh kebisingan informasi palsu yang banyak hoax sekarang yang tentang politik. Ini nanti hoax itu jumlahnya 60%, kebenaran itu 40%. Karena semakin modern, ada HP, ada TV, ada ini segala macam itu. Coba TV-TV yang menceritakan tentang satria umumnya sudah jam 2 malam deh. Yang sore itu isinya liane guyon, liane ini aja. Itu dalam rangka menghancurkan bangsa kita. Makanya saya sering ngantuk itu karena kalau jam 2 baru bangun nonton film. Film Jackie Chan, wah berani bongkar kerajaannya di atas sendirian. Sewenang aku dulu. Nah itu ya. Jadi satu-satunya berkaitan dengan Semeru dan lain sebagainya, jangan lupa sering mengadakan ruat bumi. Kalau orang desa melaksanakan bersih desa ya. Bersih desa ini gamelan Lokononto dari Papungan Cangkring sana ya. Dulu betul-betul dipelihara gitu itu tempat-tempat leluhur. Karena apa? Leluhur itu kalau babat alas deh, ya sekarang sudah ada aspal, sudah ada neon-neon, sudah ada lampu-lampu. Dulu kan babat alas, yang dicari siapa? Apa dulu? Sumber air. Setelah sumber air dicari, baru ada pohonnya besar. Lah, sumber-sumber air itu tolonglah dipelihara dengan baik, dengan penuh cinta kasih. Kalau ada bunganya, kasih bunga. Nah, nanti leluhur itu masih hidup, tahu kalau anak cucunya iki masih setia, lah apa-apa. Tak sisih nih. Gunung Semeru ini elek-elek pada kita loh. Elek-elek pada kita. Nanti salah tingkah, sapu habis kita. Oke. Apalagi? Itu yang Jati. Terkait dengan paguyuban Ngesti Tunggal. Pangestu Tunggal ya? Paguyuban Ngesti Tunggal. Ngesti Tunggal gitu. Nah, Pangestu. Pangestu. Kan selama ini kan kita tuh dikenalkan dengan budaya spiritualnya orang, kalau mbah-mbah saya dulu bilang wong monco gitu. Ajarannya wong monco gitu. Nah, model-model kayak Ngesti Tunggal kayak gitu tuh yang bener-bener milik kita sendiri kah atau gimana gitu. Dan bagaimana ajaran-ajarannya tentang ketuhanan, tentang laku keseharian, caranya menembah, dan seberapa besar kemudian dari value-value yang diajarkan oleh Ngesti Tunggal itu bisa menjadi bisa menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Pripun? Jadi Pak D. Raden Sunarto Mertowardoyo itu adalah keluarga kerajaan Solo ya. Beliau itulah yang
membuat buku Sasongko Jati. Nggih. Di dalam buku itu termuat 3 permasalahan. El pramit eling percaya mituhu. Eling karo pangerane, percaya karo ajarane, mituhu ngelakoni. Lah, untuk supaya iso ngelakoni harus didasari oleh 5 sila. Sabar, rila, nrimo, temen, jujur, pasti berbudi luhur. Nah inilah yang menjadi fondamen kehidupan saya untuk menganalisa sesuatu permasalahan. Yang selama ini justru dipendam itu yang jati ya, ditutupi sama ajaran orang Iya. orang lain gitu. Tapi pelan-pelan kayaknya anak-anak muda di era sekarang itu pada mulai pede lagi untuk kembali menggali, nguri-uri ajaran leluhur yang ya. Iya, nggih. Fenomena ini kayaknya nggak bisa dibendung lagi ya. Iya, iya. Ya syukurlah ya karena dialektika kehidupan manusia tetap ada. Tese, antitese, sintese. Tesenya pada waktu itu ajaran Pangestu itu masih penting waktu itu dalam kekuasaan Orde Baru ya. Sekarang situasinya sekarang itu juga hampir sama dengan kondisi Orde Baru. Perbedaannya kalau Orde Baru itu diktator militer, resme, yang otoriter. Kalau sekarang itu diktator otoriternya lewat apa? Lewat undang-undang yang dilahirkan oleh orang-orang MPR. Iya, benar. Jadi anak muda mesti bangkit kembali. Sama-sama sebenarnya sama-sama ini sistem penjajahan juga, cuma caranya lebih halus. Lebih halus. Lewat konstitusi. Karena gitu lewat kan. konstitusi. Konstitusinya itu sudah ditumpangi oleh kepentingan oligarki, Nah, elit lokal, dan lain lah, sebagainya gitu ya. Iya. Kenapa Jokowi kok dipertahankan mereka? Karena oligarki aman, konglomerat aman, koruptor-koruptor aman, ya. Terus aman, maka tidur nyenyak mereka. Oke. Ya. Nah, Eyang, tapi sekarang Pak Prabowo kan kayaknya udah sangat serius ini kan untuk kembali menata Republik ini sesuai dengan fitrahnya. Mudah-mudahan beliau sukses, selamat gitu ya yang jati ya. Tapi gini deh, aku pengen ada sesi tanya jawab langsung dengan yang jati ya. Nah, kira-kira ada nggak nih teman-teman yang pengen ngobrol langsung dengan yang jati, pengen tanya sesuatu itu tentang beliau kan kita tahu ya praktisi spiritual Jawa, terus kemudian beliau juga lama berkiprah memperjuangkan ajaran-ajaran Marhen. Ajaran Marhen itu masih banyak loh yang adik-adik kita yang masih belum paham gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman aktivis OMEK gitu ya. Misalnya kayak teman-teman Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia gitu ya. Sebagai underbo-nya ya, ajaran Marhen kan diturunkan kepada mereka. Itu tuh sudah familiar dengan Marhenisme gitu. Nah, yang gimana nih cara jelasin Marhen dengan tipologi dan karakter remaja anak-anak di zaman seperti ini gitu. Masih relevankah ajaran Marhen itu untuk kemudian diterapkan kepada mayoritas anak-anak Gen Z gitu? Kalau menurut saya Marhenisme itu tidak pernah relevan dengan zaman. Ya. Agama itu apa sih sebenarnya? Agama adalah pelaksanaan politik zaman itu. Misalnya 2000 tahun yang lalu ada seorang tokoh agama, lalu di situ disebut menggembala domba. Lalu juga banyak aksi interaksi dihalimkan untuk diluruskan. Zaman Nabi Muhammad juga begitu, ya toh. Lah dari zaman-zaman tadi itu dimodernisir oleh Bung Karno sehingga relevan untuk setiap zaman. Disebut Marhenisme. Dari apa? Dari kata-kata Marhen. Marhen itu apa? Orang hidup kerja keras di tanah yang subur, di tanah yang makmur, dan tanah itu milik sendiri, tapi hidupnya sengsara. Kenapa? Karena sistem yang membuat sengsara. Sekarang ini Indonesia tetap kan? Tanahnya tetap, suburnya tetap, rakyatnya nyambut gayanya tetap, aneh tetap. Tapi kenapa? Bayar pajak menggeh-menggeh, istilah gini menggeh-menggeh, lalu ke sana bingung segala macam.
Ya karena sistem ini yang menjajah kita. Dan ini hancur sejak tahun 1965. Yang dulu jiwanya jiwa banteng, sejak itulah kita dirubah menjadi jiwa unta. Sejak 1965 itu. Sejak 1965, Ya. jiwa kita yang tadinya itu jiwa banteng, Mm-mm. diubah jiwa unta. Ya. Itu menarik tuh. Karena saya teringat dengan kata-katanya Tan Malaka ya. Mm-mm. Di negeri yang ramai doa tapi miskin logika, yang waras sering dikira durhaka, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Nah, di negara yang religi justru kemudian makin banyak korupsinya. Kadang agama itu dalam konteks tertentu justru kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang untuk menipu. Mm-mm. Jadi misalnya kayak umroh, kayak haji itu ternyata ladang yang cukup basah Mm-mm. bagi para penipu. Mm-mm. Kenapa saya bilang para penipu? Sekali lagi ya, banyak sekali korban. Ya, dia udah ikut travel ini, travel itu. Kalau pas dia mau menggait orang supaya mau berangkat haji, mau jual tanah, kasih ayat ini, kasih ayat itu, iming-iming surga dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk masuk Mekah, Madinah, kadang kendala yang bilang visa lah, yang ini, yang uangnya ditipu. Akhirnya ini jamaah banyak yang terlantar, ya. Teman-teman saya banyak yang kasih makan ketika terlantar berhari-hari, dan itu orang-orang desa yang jual tanah, jual apa untuk sekedar umroh gitu. Kasihan banget. Jadi memang bener-bener banyak travel penipu abal-abal yang memanfaatkan bisnis haji dan umroh. Mm-mm. Nah ini penting untuk kemudian disampaikan supaya semua orang waspada gitu. Semua orang waspada gitu. Bajingan, bener-bener bajingan atas nama agama yang. Mm-mm. Bagaimana panjenengan melihat ini semua gitu? Supaya masyarakat kita mulai tersadarkan gitu. Ini kasihan ya. Saya menjadi saksi sendiri soalnya. Mm-mm. Ya Allah, wong tuwek-tuwek, wong desa-desa pengen lunga kaji, pengen umroh, dibujui sampai seperti ini gitu. Gimana ya? Ya itulah, saya pernah menghimbau ke viral ya. Besok kalau Menteri Agama itu sudah dijabat oleh orang yang bertuhan, baru penjara itu tidak ada isinya orang. Pernah begitu. Karena apa? Kalau kita masuk dalam penjara umumnya itu loh, yang korupsi itu loh orang-orang yang beragama Islam. Karena dia itu ditipu dua. Satu ditipu oleh dirinya sendiri, nafsu yang karena sudah terlanjur mendapat pelajaran yang salah tadi itu. Kedua kali jin. Kalau kita terbuat dari 4 unsur, udara, darah, tanah, dan api, ya toh? Ini. Kalau jin hanya terbuat dari 2, dari udara dan dari api. Dan jin itu termasuk malaikat. Kadang-kadang iri melihat kita itu. Loh itu orang-orang kok bisa buat TV, buat jet, buat ini, buat gini. Kok seneng buat musik? Nah, akhirnya jin itu yang nggak seneng ganggu pada seseorang. Sehingga seseorang yang diganggu tadi itu, satu menjadi liberal, kedua kali menjadi ateis. Sila kedua itu jangan kebangsaan, harus kemanusiaan. Karena apa? Buat pabrik, buat gini, buat itu tujuannya kan kemanusiaan. Dia lupa dalam kitab suci. Bahkan dari semua kitab suci dikatakan, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Berlainan untuk saling kenal. Oleh karena itu, diutamakanlah tentang kebangsaan tadi itu. Nah ini dirubah zaman Orde Baru tahun 74 menjadi P4 itu. P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam mukadimah Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Apa bedanya? Yaitu tadi, ngapane P4 itu, pegawai negeri yang baris kadang peringat itu nggak karu-karuan. Kalau zaman tahun 60 hanya 5K, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan,
kerakyatan, keadilan sosial, titik. Makanya ayo kita rebut Irian Barat kembali. Wah, desa baru melompok, sanggup mati karena menghayati masuk dalam darah daging. Lah sekarang pegawai negeri ngapal nih sih, templetot dak karu-karuan dikit. Berarti memang sengaja untuk dirusak otak kita sebagai bangsa ini. Nggih. Nggih. Oke. Ya, yang Jati luar biasa sekali penjelasannya pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin tadi yang Jati di awal-awal kan kita sudah ngobrol soal Gunung Semeru gitu ya. Nggih. Berarti pesannya meletusnya Gunung Semeru kepada masyarakat itu intinya apa? Ya. Meletusnya Gunung Semeru itu saya mengatakan Semeru itu semar juga ya. Semar, makanya di dalam ruatan nanti itu ceritanya itu ada ruat bumi, Semar ngeruat Durga. Durga itu yang membawa lelembut-lembut begebluk-begebluk itu. Dan itu bisa diadakan di daerah masing-masing. Ya. Ini Sragen sudah minta, lalu kapan hari akan saya adakan di Blitar, di dekat makam Bung Karno gitu. Jadi mumpung belum terlanjur ada sesuatu yang tidak terduga, berapa sih? Saya sampai jual koleksi saya. Ini mau dibeli oleh Bu Rukun. Untuk apa ya? Bu, saya itu prihatin tiap hari nangis. Hanya pengen rakyat ini, bangsa ini nanti yang masih percaya leluhur terhindar oleh sesuatu. Itu ya. Saya jual koleksi saya untuk lukisan-lukisan itu. Saya masih terngiang-ngiang tentang potensi listrik mati total tadi. Apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Artinya apakah kemudian kita harus kembali seperti zaman dulu lagi gitu, tidak terikat dengan sistem, belajar bercocok tanam lagi, beli tanah, ya kan, cari gimana kita ciptakan sumber pangan sendiri, tidak bergantung kepada ekonomi kapitalis gitu, atau bagaimana? Ya betul, memang kembali seakan-akan seperti zaman dulu lah, sekitar tahun berapa ya, 30-an gitu ya, atau tahun berapa gitu ya. Masih natir sekali. Dan pesan saya itu tadi, tempat leluhur jangan sampai diabaikan. Pasti nanti ada gerenjet-gerenjet sesuatu yang kita itu dibimbing. Karena leluhur itu tidak didoakan, ditelkim, dianulang, dinyanyikan, tumpangi salib, nak surga, enggak. Apa sih alasannya kita harus memuliakan tempat-tempat leluhur gitu? Karena sebelum kita hidup saat ini, leluhur dulu mesti babat talas istilahnya ya. Kalau babat yang dicari apa? Sumber air. Karena apa? Air itu untuk mandi anak cucu, untuk masak, untuk macam-macam, untuk ngaliri sawah. Dan biasanya kalau sumber air luar lalu ada pohonnya besar. Iya. Ada pohonnya besar. Itu juga harus dipelihara juga. Nah, sekarang sumber-sumber air itu mayoritas di banyak tempat sudah mulai dikuasai oleh swasta. Lah itu. Karena sudah kapitalistis. Di era Jokowi ini negara sudah berubah menjadi negara liberal yang kapitalistis. Sehingga uang yang dicetak, yang 80% nginep di Jakarta, di bawah kasur, toko Singapura, toko Hongkong, yang 20% direbut Sabang Merauke. Mbok sampai doa tenggorokannya remek, jebol, ya tetap oleh kericik deh. Cara logika. Nggih. Baik, saya pikir itu yang jadi obrolan kita pada sore hari ini. Luar biasa sekali. Matur nuwun Mbak Fatimah sudah sampaikan loh. Ini permohonannya pada Mas Indra, selamat. Ya, selamat berjuang untuk ED dan kawan-kawan. Merdeka.